Gate 13 di Stadion Kanjuruhan menjadi saksi dari tragedi yang mengakibatkan 125 orang tewas. Diduga kuat, pintu keluar yang terkunci menjadi penyebab banyaknya korban meninggal dunia. Untuk memperbarui informasi, kita sudah terhubung dengan Budi Zulkifli dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi di sana? Terlihat di belakang Anda ini pintunya penuh dengan bunga, silahkan. Ya, siang ini saya berada di salah satu pintu, tepatnya pintu 13 di Stadion Kanjuruhan Malang ini, di mana dari kesaksian yang diberikan oleh para penonton yang berhasil selamat, mereka menyampaikan bahwa pada saat peristiwa tersebut dari 14 pintu hanya 2 yang terbuka, dan kemudian ada pintu-pintu yang paling banyak menimbulkan korban jiwa, yaitu di pintu nomor 11, kemudian pintu nomor 12, 13, dan 14. Di pintu nomor 13 ini kalau Anda bisa lihat, saya menggambarkan lebar pintunya hanya sekitar 2,5 hingga 3 meter, dengan kondisi pintu yang ketika peristiwa terjadi tertutup rapat, sehingga masa yang kita tahu stadion ini kapasitas penontonnya berjumlah 42.000, dan pada saat pertandingan antara Arema melawan Persebaya tersebut, kapasitas penonton yang ada di stadion ini juga melebihi kapasitas dari penonton tersebut. Anda juga bisa lihat ini adalah tembok yang dijebol oleh penonton yang terjebak di dalam, sehingga mereka berupaya untuk keluar. Saya tadi banyak bertemu dengan para saksi mata pada malam itu, namun banyak di antara mereka yang masih trauma dan tidak ingin berbagi cerita terkait dengan peristiwa yang terjadi di stadion ini. Tapi saya akan mencoba, ada satu penonton pada malam itu dengan Mas siapa, Mas? Mas Haris, Mas. Mas Haris. Mas Haris, pada malam itu saat melihat situasi di dalam seperti apa? Mas Haris berada di tribun mana, Mas? Di tribun yang satunya, Mas. Sisi sini atau sisi sebelah? Sini sebelahnya. Mas Haris, waktu itu suasana di tribun tempat Mas Haris menonton itu seperti apa situasinya saat kerusuhan terjadi? Kejadian pas RP waktu selesai penandingan, baru ada turun, Mas. Ada penonton yang turun? Nggih. Itu gas air mata apakah benar ditembakkan langsung ke atas tribun yang Mas Haris lihat? Benar, Mas. Di tempatnya Mas Haris ada gas air mata yang ditembakkan ke sana? Enggak ada, Mas. Tapi di sisi sini dari penglihatan Mas Haris seperti apa? Iya. Mas, saya mau nanya, waktu itu Mas Haris bagaimana dalam suasana seperti itu saat kerusuhan terjadi, berhasil keluar dari stadion? Tadi waktu itu bisa keluar berdesak-desakan nggak? nggih, desak-desakan. Banyak yang terjepit, selain Mas Haris ini kan banyak katanya perempuan, anak-anak juga, ada nggak di antara penonton yang keluar bersama Mas Haris malam hari itu? Ada anak kecil. Ada. Kondisinya seperti apa waktu itu? Kondisi pingsan, Mas. Pingsan. Nggih. Kemudian dievakuasi sama penonton yang lain begitu? Nggih. Baik, terima kasih ya Mas Haris atas kesaksian pada malam itu. Ya, itu tadi keterangan salah satu penonton, dan saya ingin menggambarkan kepada Anda seperti inilah pintu 13 ini. Ini dipenuhi dengan karangan bunga, kemudian kalau pada malam hari banyak supporter dari Aremania yang datang membakar lilin di tempat ini, lalu kemudian mereka menulis pesan-pesan agar terutama agar kasus yang terjadi tragedi di Kanjuruhan ini agar bisa diusut tuntas oleh aparat kepolisian. Mereka mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas insiden yang menyebabkan 125 nyawa melayang. Kita bisa lihat salah satu tulisan di sini yang sangat menyentuh barangkali. Mereka pamit ke orang tua, nonton sepak bola, pulang sudah tidak bernyawa. Hati nuranimu di mana? Sabtu kelam, Oktober hitam, 1 Oktober 2022. Ini hanya salah satu pesan yang ada di pintu ini. Di dinding-dinding sepanjang stadion ini kita juga lihat banyak sekali pesan-pesan yang ditulis oleh warga maupun supporter Aremania. Seperti di sini, selamat jalan saudaraku. Kemudian ada di sisi lain, saudaraku dibunuh, usut tuntas 1 Oktober 2022. Ini pintu 13
ada pintu 11, kemudian pintu 12, dan juga pintu 14 juga yang menurut kesaksian dari para penonton itu menjadi daerah yang paling banyak memakan korban karena tertutup saat mereka berusaha keluar. Kita bisa membayangkan ya bagaimana para penonton yang terjebak bisa menjebol pintu besi ini, bahkan tembok yang ada di sini agar mereka bisa menyelamatkan diri dalam tragedi itu. Mungkin seperti itu suasana di pintu 13 ini di Stadion Kanjuruhan yang saya bersama juru kamera Valingga Galang bisa ceritakan kepada Anda pemirsa. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.